Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi peradaban yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara kita Inspirasi Peradaban yang sangat luar biasa. Isu-isu masalah agama sekarang sangat sensitif sekali. Bagaimana seorang calon kepala daerah, calon pemimpin ini diisukan dengan agama, tapi ternyata sekarang itu bagi masyarakat itu sudah hal yang bukan perkara penting. Bagaimana elektabilitas mereka dengan diisukan agama itu, walaupun misalnya istrinya atau keluarganya bukan seorang yang agamis, tapi elektabilitasnya tetap tinggi. Tapi calon-calon yang punya background agamis, justru elektabilitasnya ketika pemilihan kepala daerah misalnya ini masih tinggi. Memang di masyarakat isu agama ini sudah mulai terpinggirkan, mulai terpojokkan pada sudut-sudut sempit kehidupan saja. Bagaimana hal-hal agama ini berkaitan dengan sensitivitas ini, itu nantinya malah justru dianggap orang yang tidak toleran, orang yang tidak paham pluralisme, bahkan terlalu dianggap primitif. Nah, walaupun kita ketahui masalah agama ini sebagian orang ini masih merasa penting. Bagaimana ketika tokoh-tokoh politik misalnya dia misalnya masuk Islam, nah itu luar biasa, ramai dipuji, ramai diberitakan. Bahkan masyarakat juga sekarang mulai aktif menghendaki anak-anak mereka menjadi anak yang soleh, solehah. Walaupun orang tuanya sendiri masih biasa-biasa saja. Anak-anak mereka masukkan ke sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah unggulan yang mengutamakan pembelajaran-pembelajaran agama. Nah, sehingga tak heran ketika banyak sekali sekolah-sekolah Islam unggulan yang menjadi tujuan dari orang tua menyekolahkan anaknya ke sana. Dan zaman sekarang juga untuk menjadi kelas dipanggil seorang ustadz ini sangat mudah sekali, berbeda dengan zaman dulu. Jadi sekarang ini sudah artinya seseorang itu sudah punya ilmu agama sedikit aja sudah dipanggil ustadz. Nah, jadi terlalu, walaupun istilahnya pengetahuan agamanya masih minim. Nah, seperti itu. Bagaimana perkembangan Islam pada masa keemasannya? Jadi Islam bukan sekedar dianggap dogma atau sekedar busana semata. Islam bukan hanya ibadah ritual dengan pakaian Islami, pakaian Muslim, ataupun identitas di KTP ataupun buku nikah. Kita ketahui pada masa kejayaan Islam, ilmu agama ini sangat dihargai, sangat diperhitungkan. Bagaimana dulu para orang-orang cerdas itu berlomba-lomba menggali ilmu agama. Kalau sekarang orang-orang cerdas itu mempelajari ilmu agama ini sebagai ilmu yang favorit. Berbeda dengan sekarang. Sekarang yang masuk ke sekolah-sekolah unggulan itu adalah orang-orang yang cerdas. Hanya saja sekolah unggulan sekarang ini kebanyakan sekolah berbasis umum. Nah, jadi orang-orang yang cerdas pada masa kehilapan Islam ini mereka sungguh-sungguh untuk mempelajari Islam sebagai agama yang dapat diterapkan
di kehidupan nyata. Bagaimana juga Islam ini adalah sebagai agama yang oleh khalifah ini disebarkan sebagai agama yang menjadi teladan. Jadi penyebaran Islam ini melalui teladan para muslim. Dan juga bagaimana Islam juga disebarkan melalui rasionalitas, bukan sekedar dogma. Sahabat inspirasi peradaban yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi, walaupun dulu penyebaran dakwah Islam ini disebarkan melalui jihad yang ofensif, semata-mata itu dilakukan karena memang ada halangan-halangan militer terhadap dakwah. Nah, bukan karena faktor ingin ekspansi kekayaan, ingin menjajah negara-negara yang kaya raya akan sumber daya alam. Jadi ekspansi dulu yang dilakukan oleh para mujahid itu semata-mata untuk melancarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Makanya tidak heran jika Islam itu diterima luar biasa oleh negara-negara yang sudah ditaklukkan. Bagaimana para pemimpin dulu tidak pernah memaksakan masyarakat yang sudah ditaklukkan ini untuk memeluk agama Islam. Mereka dipersilahkan untuk memeluk agama Islam sesuai rasionalitas dan fakta yang mereka lihat. Nah, dan terbukti dengan itu, ternyata mereka sangat luar biasa sekali menerima Islam. Bagaimana Islam memuliakan manusia yang mana pada masa itu sangat terbatas akses pengetahuan mereka. Ketika dakwah Islam sampai, disitulah mereka merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan daulah Islam. Bagaimana hukum diterapkan dengan seadil-adilnya, karena sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh sang penguasa Allah SWT. Orang-orang masyarakat yang ditaklukkan ini, mereka melihat begitu luar biasa sekali teladan yang dipertunjukkan oleh kaum muslimin. Hak-hak mereka itu dipenuhi ketika mereka masuk Islam. Menjadi seorang muslim, maka haknya sebagai seorang muslim diterapkan kepada mereka. Begitu pula ketika mereka masih bertahan dengan kekufurannya, mereka tetap dilayani, tetap dihormati dengan keyakinan yang mereka anut. Mereka diberikan kesempatan sama dengan warga negara daulah Islam. Makanya ketika terjadi penjajahan oleh negara-negara kufur terhadap dunia Islam, misalnya yang dilakukan oleh Mongolia, maka wajar ketika umat Islam ini dibantu oleh warga negara yang non-muslim. Bagaimana Kristen Palestina ini membantu daulah dalam memerangi ekspansi penjajahan dari negara lain terhadap daulah Islam. Bagaimana juga warga Yahudi itu membantu daulah Islam memerangi penjajah-penjajah yang masuk ke dunia Islam. Bahkan ketika umat Islam ini kalah, mereka ikut mengungsi bersama umat Islam. Nah, ini gambaran yang luar biasa sekali. Bagaimana daulah Islam ini ketika menerapkan hukum syariat Islam ini dapat diterima oleh masyarakat, oleh umat manusia. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah memang rasional dan sangat masuk akal, serta mendapat teladan yang luar biasa dari kaum muslimin. Sahabat inspirasi peradaban yang dirahmati Allah, semua
tentunya sangat merindukan hal-hal seperti ini diterapkan kembali dalam kehidupan yang akan datang, sehingga kedamaian, kerukunan ini akan tercipta. Sahabat Inspirasi Peradaban yang berbahagia, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.